Cerita ini hanya fiktif belaka, jika ada kesamaan berarti kita jodoh. Bu Iwin, tahu gak? Tadi di Google tuh ada informasi penting banget. Katanya ada vaksin yang haram, Bu. Nah, itu tuh gak bagus buat tubuh kita. Buat tubuh kita tuh gak bagus katanya. Pokoknya jangan mau kalau ada yang nawarin vaksin-vaksin gituan, jangan. Ah, masa Bu? Bukannya vaksin bagus ya buat kesehatan biar tubuh kita kebal dari virus COVID? Ini udah ada di Google. Informasinya beneran, beritanya udah ada di Google. Ya udah deh Bu, saya sama keluarga nggak akan mau nerima vaksin, takutnya malah jadi bahaya buat tubuh keluarga saya. Ya jangan, udah mau vaksin mahal, ntar gak sehat lagi buat tubuh kita. Jangan. Bu, lagi pada ngapain nih? Pasti lagi ngobrolin berita vaksin ya? Kemarin ada klarifikasinya loh Bu dari Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin itu sehat, halal, aman, dan tentunya bisa dipakai tuh oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Jangan. Paze, kita di sini mah kalem-kalem aja ya, meskipun gak ngikutin protokol kesehatan. Kayaknya corona cuma alat buat ngebohongin masyarakat aja deh. Itu tuh yang di TV-TV, yang meninggal itu emang benar gara-gara virus corona. Betul, Cek. Katanya itu vaksin dibuat-buat agar masyarakat jadi takut. Jadi itu vaksin sengaja buat nakutin masyarakat aja. Bu Upes sama Pak Jaya lagi pada ngapain? Kedengerannya lagi pada ngomongin COVID-19 ya. Virus COVID-19 itu beneran ada loh. Gejalanya bisa berupa batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan bahkan ada yang gak bergejala. Penyebarannya itu salah satunya bisa melalui percikan dahak atau droplet. Korbannya juga udah banyak kok. Jadi ibu-ibu sama bapak jangan gampang percaya sama berita di luar sana, karena belum tentu kebenarannya. Nah, daripada Bu Upe dan Pak Jaya nggak percaya, lebih baik kita ikutan webinar penyuluhan yang diselenggarakan oleh pendidikan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang berkesempatan hadir pada acara kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sebuah seminar yang bertema mengenai hoax, atau secara lebih detailnya bagaimana kita sebagai masyarakat menanggapi hoax. Jadi lebih tepatnya edukasi tentang apa itu hoax yang sekarang ini beredar di media sosial, yang tentunya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga sudah menemui di media sosial Facebook, Twitter, dan juga lainnya. Dengan pemateri yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini, sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Suci Alqurratu Aini, Magister Open Pendidikan. Ya. Hadir Ibu, bisa dicek mic-nya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan waktunya kepada saya pemateri untuk menyampaikan mengenai berita hoax ini. Bagaimana ini langsung saja kepada pemaparan materi? Ya, jadi langsung saja Bu ya ke materi. Ya, izinkan untuk silakan Bu. Nah, tadi ya sudah disinggung oleh moderator, hari ini, webinar kali ini akan membahas mengenai berita hoax. Nah, apa sih berita hoax itu? Menurut Kamus Oxford, hoax itu memberdaya banyak orang dengan sebuah berita bohong. Nah, untuk yang bisa dikategorikan sebagai kategori hoax atau suatu kebohongan harus mempunyai dampak publik dan mendapat perhatian dari publik. Nah, selanjutnya apa sih dampak negatif dari adanya berita hoax ini? Yang pertama, yaitu merugikan suatu pihak. Yang kedua, memberikan reputasi buruk akan seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, menyebabkan fitnah. Keempat, menyebarkan informasi yang salah. Selanjutnya, dampak negatif dari menyebarkan berita hoax ini. Yang pertama, pastinya merugikan masyarakat.
Kedua, memecah belah publik. Ketiga, mempengaruhi opini publik. Yang keempat, mengakibatkan adu domba terhadap suatu masyarakat. Dan terakhir yaitu menghebohkan masyarakat. Untuk itu, gimana sih caranya kita sebagai masyarakat untuk mengidentifikasi atau memilah mana berita hoaks atau berita asli? Nah, salah satunya yaitu dengan mengetahui hati-hati dengan judul provokatif. Biasanya judul yang memberitakan berita palsu atau berita hoaks biasanya tuh sensasional gitu, di mana penulis langsung merujuk kepada seseorang atau sesuatu. Dan yang kedua, dengan cermati alamat situs. Sebelum kita membaca atau memilih informasi, sebaiknya kita harus mencermati dulu situs apa yang kita baca. Ibaratkan kalau misalnya situsnya seperti Polri, Kominfo, itu adalah situs-situs yang resmi. Hindari situs-situs yang sekiranya bukan disebarkan oleh instansi yang resmi. Yang ketiga, pemeriksa fakta. Kita harus bisa membedakan mana fakta dan juga opini. Jangan-jangan apa yang kita baca itu bukan fakta, tetapi opini seseorang dalam menyikapi informasi. Sedangkan opini itu tidak 100% kebenarannya. Selanjutnya yaitu ada cek keaslian foto. Selain berita hoaks ini disebarkan bisa melalui teks, biasanya berita hoaks juga tersebar melalui foto atau video. Nah, caranya kita juga bisa menggunakan Google gitu untuk mengetahui apakah foto ini asli atau tidak gitu. Sekian materi yang dapat disampaikan, yaitu bagaimana caranya kita memilih dan memilah berita yang tersebar di sosial media, apalagi pada keadaan saat ini gitu, di saat pandemi ini segala sesuatu itu online gitu, dari mulai belajar, beribadah, jadi membuat banyak informasi yang tersebar di sosial media. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus bisa memilih dan hati-hati dalam menyebarkan informasi. Apakah informasi yang akan kita sebarkan kepada masyarakat sudah terbukti kebenarannya. Ketika memang informasi yang dirasa kita ini belum tentu faktanya, belum tentu kebenarannya, stop untuk membagikan kembali berita-berita itu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada peserta yang mengikuti webinar kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu pemateri yang telah menyampaikan materinya. Tentunya kita sebagai manusia modern yang hidup, yang sudah tidak asing lagi hidup di antara media sosial, perlu adanya suatu filtrasi atau juga saringan agar kita bisa memilih dan memilah mana yang baik dan benar, yang kurang kredibilitas atau katakanlah menyesatkan beritanya. Sekian webinar kali ini. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop hoax dan jadilah generasi muda yang bermanfaat. Mari stop hoax karena satu kebohongan bisa meragukan berjuta kebenaran. Stop hoax, jadilah generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Penmas, satu kata, bangga. Ingat, kebohongan hanya akan menyelamatkanmu sebentar, lalu menghancurkanmu selamanya. Stop hoax. Jadilah generasi yang bijak dalam memilih dan memilah informasi. Kendalikan jemarimu untuk tidak membuat dan menyebarkan berita hoax. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran Penmas dalam bimbingannya. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada anggota kelompok 7 yang sudah menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.